Apa sih sebetulnya yang disebut dengan reforma agraria? Pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan bagi si subjek agraria itu tadi sendiri. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, apakah memang sudah dilakukan seideal konsepnya? Sudah direkognisi di dalam peraturan perundangan kita. Yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB semua, bertemu lagi dengan saya Dina Nurdinawati di IPB Podcast. Dan IPB Podcast kali ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengenai Quo Vadis Reforma Agraria. Siapa yang akan menjadi narasumber kita kali ini? Nah, narasumber kita kali ini sangat berbakat, sangat punya keahlian di bidangnya. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Bayu Eka Yulian yang merupakan dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat sekaligus Kepala Pusat Studi Agraria. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, Pak Bayu. Halo, Bu Dina. Gimana? Lebih nyaman dipanggil Pak Bayu atau Mas Bey? Karena biasanya Pak Bayu ini lebih terkenal dipanggil Mas Bey ini. Kalau di sini mau dipanggil apa? Sepertinya Mas Bey lebih enak gitu ya, Mas Bey ya? lebih ngobrolnya supaya bisa lebih nyaman begitu. Oke, baik. Jadi Sobat IPB kita panggil beliau dengan sebutan Mas Bey ya. Kasih. Oke, apa kabar Mas Bey? Baik ya? Alhamdulillah saya sehat. Cuman namanya dosen tadi ada menguji dulu ya, baru bisa hadir ke acara ini dan senang ya bisa diundang di acara IPB Podcast kali ini. Oke. Mas Bey, hari ini topiknya adalah mengenai Quo Vadis Reforma Agraria. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya mengenai kemana sih sebetulnya arah dan tujuan dari reforma agraria ini. Mungkin juga teman-teman di sini ingin mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan reforma agraria tersebut. Nah, sebelum ke sana, kira-kira mungkin sebagai pertanyaan pembuka, Mas Bey bisa memberikan informasi terlebih dahulu, apa sih sebetulnya yang disebut dengan reforma agraria? Oke, baik ya. Reforma agraria itu adalah suatu konsep begitu ya, suatu konsep besar. Dia mengupayakan terjadinya perombakan, perubahan struktural terhadap hubungan intra dan antar subjek agraria di dalam memanfaatkan objek agraria agar pemanfaatannya tadi lebih berkeadilan gitu, karena sesuai dengan tujuan berdirinya negara ini kan di di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang tujuannya agar struktur agraria Indonesia tadi bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Yang adil apanya kan begitu tadi. Nah, berbicara yang adil apanya tadi, di dalam struktur agraria itu kita melihat bagaimana struktur pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan bagi si subjek agraria itu tadi sendiri. Begitu kira-kira Ibu Dina ya secara singkat terkait reforma agraria itu. Oke, baik. Jadi Sobat IPB sekarang sudah mulai terang ya mengenai apa itu reforma agraria. Dan kalau saya tadi mendengar pembahasan dari Mas Bey, nampaknya reforma agraria ini melibatkan banyak komponen tentunya ya, karena ini satu hajat yang sangat besar nih. Kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen dari reforma agraria itu sendiri? Ya, kalau melihat komponen reforma agraria tadi kan by definisi sudah kita sebutkan bahwa ini adalah penataan kembali ya, atau menginginkan perubahan struktur intra dan antar subjek agraria dalam memanfaatkan objek agraria agar lebih adil. Maka paling tidak ada 3 komponen di situ. Pertama, subjek agrarianya itu siapa? Nah, subjek agrarianya ini bisa perorangan, bisa kelompok, dan bisa juga badan hukum. Perorangan seperti petani. Dan petani kan juga banyak ragamnya ya. Ada petani yang kaya, ada petani yang miskin, ada petani gurem, ada petani yang landless gitu, petani yang tidak memiliki lahan, atau kami menyebutnya tunakisma. Nah, itu subjeknya, orangnya. Kemudian objeknya. Nah, objeknya ini lahannya itu mana gitu. Nanti yang akan kita lakukan perbaikan atau perubahan struktur dalam penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan lahan.
apakah nanti ini lahannya itu ada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Ya, ini terkait objek agraria ini menarik ini ya. Di Indonesia itu kan dibagi menjadi dua gitu ya. Oke. Ada yang kawasan hutan dan ada yang bukan kawasan hutan atau APL, areal penggunaan lain. Nah, reforma agraria ini dia bisa mendarat di keduanya itu gitu. Nah, selain tadi bicara di mana lahannya, luasnya berapa. Lalu apakah objek agraria ini berada di lahan yang subur atau tidak subur? Dia kemiringannya curam sekali atau tidak, dan apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu juga menjadi catatan kita. Dan tentu kalau berbicara objek agraria sebenarnya tidak sekedar bicara tanah ya. Tetapi kalau saya kembalikan kepada pasal 33 ayat 3 itu ya, di situ ada bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itulah kita bicara agraria. Jadi agraria itu tentang tentang kehidupan kita sebenarnya, karena mencakup semuanya tadi. Oke, objeknya. Lalu yang ketiga, mekanismenya. Jadi reforma agraria ini mau dijalankan dengan mekanisme seperti apa ya? Tadi kalau kita menginginkan sesuatu yang adil kan, ada suatu kondisi ideal di mana si subjek agraria dengan objek agraria tadi berada dalam satu kawasan yang sama. Maka redistribusi lahan bisa kita lakukan di situ. Tapi kalau subjek dan objek ini tidak pada satu kawasan yang sama, berarti kan bisa menggunakan skenario subjek didekatkan kepada objeknya, ya, atau objeknya diadakan di lokasi yang banyak subjek penerima tadi. Misalnya Jawa kan, kalau bicara reforma agraria di Jawa, lahan di Jawa kan kepadatan penduduknya sudah tinggi ya. Mungkin Bu Dina, dosen kependudukan dan pembangunan, saya kira punya data-data tentang kepadatan penduduk di Jawa ya. Jadi otomatis kalau kita melakukan reforma agraria di Jawa, kita akan bertemu dengan kesulitan di dalam mencari objek agrarianya. Nah, makanya ketika dulu zaman Orde Baru ya, sampai sekarang masih ada transmigrasi, itu salah satu contoh mendekatkan subjek kepada objek agrarianya. Baru bisa dijalankan ini reforma agraria, atau objek agrarianya diadakan, mau tidak mau ada pengadaan tanah di situ. Bisa diambil dari tanah terlantar, HGU yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya gitu ya, atau tanah-tanah negara lainnya yang belum dibebankan hak. Jadi 3 itu tadi, subjek agrarianya, subjek reforma agrarianya, objek reforma agraria, dan mekanisme reforma agrarianya seperti apa. Itu. Ya, ini memberikan gambaran, untuk saya pribadi sih memberikan gambaran ya betapa itu merupakan solusi yang ideal untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, saya jadi penasaran Pak, seberapa jauh sih pelaksanaan reforma agraria di Indonesia? Apakah memang sudah dilakukan seideal konsepnya? Nah, ini kan menarik gitu ya. Sepertinya Sobat IPB juga pasti penasaran soal itu. Iya, ini menarik ya, bicara ideal dan apa yang terjadi existing di lapangan gitu. Lalu coba kita lihat apakah ada gap yang besar antara yang ideal dengan kenyataannya di lapangan. Ya, bicara pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, sebenarnya tadi konsep tadi ya sudah direkognisi di dalam peraturan perundangan kita. Yang terbaru itu peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023, baru tahun kemarin ini. Ini dia mengamandemen peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Kalau yang sekarang ini Perpres 62 2023 tadi tentang percepatan reforma agraria. Jadi ada kata-kata di situ ingin dipercepat. Berarti nanti kita cek hasilnya ya, apakah sudah berjalan dengan ideal atau belum. Nah, di dalam Perpres itu didefinisikan bahwa reforma agraria, bisa baca di pasal 1 ayat 1 ya, di definisi-definisi itu kan banyak. Reforma agraria adalah penataan kembali. Penataan kembali kalau kita baca Perpres itu. Penataan kembali struktur, pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih adil. Yang dilakukan melalui penataan aset dan
penataan akses. Nah, ini ada lagi nih. Jadi penataan kembali tentang struktur agraria tadi dijalankan, dioperasikan oleh negara melalui dua kerja besar, yaitu penataan aset reform, dan penataan akses reform. Nah, itu amanat dari Perpres 62 tahun 2023 gitu. Nah, kemudian reforma agraria tadi dijalankan dalam dua gugus besar, ya, ada penataan aset dan penataan akses. Kita bicara dulu penataan aset ini, ya. Bicara penataan aset kan berarti menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Nah, penataan aset ini Indonesia itu, kalau Bu Dina mungkin pernah mendengar, pemerintah menjalankan program RAPS. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Nah, nanti perhutanan sosial ini kita bisa bicara satu sesi lagi, ya. Apa itu? Lain itu, ya. Ya, apa itu perhutanan sosial terkait dengan legalisasi akses, ya. Nanti macam-macam itu, ya. Ada hutan kemasyarakatan, hutan desa dan seterusnya. Nah, kita fokus di RA-nya nih, ya, Reforma Agraria. Nah, negara menjalankan reforma agraria itu melalui dua program. Yang pertama adalah legalisasi aset, lalu yang kedua adalah redistribusi tanah, ya. Legalisasi aset dan redistribusi tanah. Satu-satu lagi nih. Legalisasi aset itu adalah, jadi sebenarnya secara existing masyarakat gitu, ya, para subjek agraria tadi sudah menggarap tanahnya, tetapi belum punya landasan legal, ya, dari sertifikatnya, itu belum ada. Jadi program ini istilahnya mengubah orang yang tadinya menggarap tanpa sertifikat, kemudian bisa menggarap juga tapi punya sertifikat. Basis legal hukumnya itu lebih kuat. Nah, ini dilakukan di dua fokus utama. Pertama di tanah transmigrasi. Kan transmigran dulu yang menerima LU1, LU2, lahan usaha 1 dan 2 itu kan beberapa ada yang belum sertifikat. Ini mau disertifikatkan melalui program legalisasi aset. Lalu yang kedua, melalui pendaftaran tanah PTSL. Mungkin Bu Dina dan sobat IPB semua pernah mendengar nih PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, dua program ini yang kami lihat, ya, untuk tanah transmigrasi itu ditargetkan, negara punya target sekitar 0,6 juta hektar. Untuk yang PTSL tadi targetnya lebih tinggi nih, 3,9 juta. Jadi total dua ini adalah 4,5 juta hektar. Nah, tapi untuk tanah transmigrasi ini menariknya, dari target 0,6 juta hektar itu baru tercapai sekitar 148 ribu hektar. Sekitar ya 24% gitu, ya, dari targetnya, karena 0,6 juta. Nah, tapi kalau kita bicara PTSL ini yang kedua, pendaftaran tanah melalui PTSL itu dari targetnya 3,9 juta hektar, capaiannya itu mencapai 10,5 juta hektar. Bayangkan. Melompat tinggi dia. Sekitar kalau kita bikin persentase sekitar 279%. Jadi yang PTSL pendaftaran tanah ini tercapai. Karena kan ini urusan administrasi saja ini, Bu Dina. Ini urusan administrasi, bagaimana mendaftarkan tanah, kemudian memberikan sertifikat tanah itu kepada si subjek agraria tadi. Nah, kemudian untuk yang redistribusi tanah ini menarik, ada dua juga gugus besar di sini programnya. Yang pertama adalah redistribusi tanah ex-HGU, tanah terlantar, atau tanah negara lainnya yang belum dibebani hak. Itu targetnya ada sekitar 0,4 juta hektar. Lalu yang kedua adalah redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Ini targetnya sekitar 4,1 juta hektar. Nah, dari 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan tadi, ini yang paling rendah ini. Dia capaiannya baru sekitar 383 ribu hektar dari 4,1 loh. Jadi sekitar 9%-an lah ini. Target ini baru tercapai. Nah, beda dengan yang di ex-HGU, tanah terlantar tadi, ya. Itu sudah targetnya itu 0,4 tapi capaiannya 1,4 juta hektar. Melebihi target Melebihi lagi target, berarti, Bu. ya? Kalau kita persentase itu sekitar 358 hektar, bayangkan.
ya 358% ya. Ini suatu capaian yang luar biasa ini. Nah, melihat itu tadi berarti memang pelaksanaan reforma agraria, kalau kita mau mengukur bagaimana keberhasilannya, kita lihat ya target kuantitatif tadi yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah tercapai semua atau belum. Ternyata untuk tanah transmigrasi ini bicara legalisasi aset tadi ya, belum tercapai untuk tanah transmigrasi. Lalu untuk tanah pelepasan kawasan hutan belum tercapai juga. Nah pertanyaannya kan mengapa belum tercapai? Nah ini nanti bisa bisa kita bahas lebih panjang lagi ini terkait mengapa belum tercapainya ini. Yang jelas tadi oleh negara RA dijalankan melalui 2 kerja besar, legalisasi aset dan redistribusi tanah. Ya. Gitu. Oke. Mas B, kalau dari penjelasan tadi ya kita bisa menangkap bahwa memang reforma agraria di Indonesia tuh ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Maka selanjutnya ada 2 pertanyaan nih dari saya, tapi satu-satu dulu nih. Untuk yang sudah tercapai, itu akhirnya bagaimana sih manfaatnya untuk mereka yang mendapatkan, gitu? Iya, ini menarik ya. Tadi kan memang sebagian besar capaian itu didominasi oleh kerja-kerja legalisasi aset. Ya. Jadi ini seperti seperti kerja-kerja administrasi di stempel itu sertifikatnya diberikan dan saya kira itu bisa berjalan dengan cepat. Dan itu saya juga dengan kawan-kawan dari Pusat Studi Agraria IPB melakukan riset bahwa memang PTSL ini sangat masif sekali dan masyarakat sudah terima sertifikatnya, sudah ada pembagian sertifikat kepada masyarakat ya. Tapi memang yang saya sebutkan angka-angka tadi kan outputnya, tapi outcome-nya harusnya setelah mereka dapat tanah, dapat sertifikat, otomatis seharusnya ya kehidupan mereka itu mengalami peningkatan. Iya, betul. Kan gitu. Tapi yang terjadi kadang-kadang masyarakat, saya tanya sendiri, kadang ada di 8 desa di kami meneliti di 5 kabupaten di Jawa Barat waktu itu ya. Kebanyakan niatnya setelah mendapatkan sertifikat itu tanahnya mau dijual. Atau sertifikatnya bahasa mereka, ini mau kami sekolahkan Pak. Gitu. Agar dia cepat wisuda kan gitu kan. Ternyata sekolahnya itu ke bank. Atau ke lembaga keuangan lainnya yang dalam tanda kutip tidak formal. Nah ternyata ini juga menjadi tantangan kita ya. Apakah betul setelah tanah-tanah itu disertifikatkan, dampaknya memang nilai tanah jadi meningkat Bu Dina. Jadi waktu itu nilai tanah meningkat hampir luar biasa itu, ada yang 100%, 150%, pokoknya harga tanah naik karena sudah ada sertifikatnya dan itu bisa masuk ke bank, perbankan. Tapi ini menjadi seperti pisau bermata 2 gitu ya. Kalau kita tidak bisa atur ini maka para petani tadi akan mudah melepaskan tanahnya atau kehilangan tanahnya. Lalu dibeli lagi oleh subjek agraria yang dalam tanda kutip mempunyai kapital lebih besar. Malah timpang lagi lagi kan. Tadi kita niatnya mau memperbaiki agar tidak timpang ya, menjadi adil malah ya begitulah gitu terjadi lagi. Itu yang PTSL ya. Jadi memang penataan aset tidak bisa berdiri sendiri dia ya. Penataan aset tadi harus diikuti oleh penataan akses reform. Jadi setelah masyarakat tadi mendapatkan, taruhlah dalam itu program reforma agraria ya, misalnya tadi redistribusi, terus dapat sertifikat, dapat lahan. Bagaimana kemudian setelah lahannya didapat itu ditopang oleh penataan akses atau akses reform yang kuat. Misalnya kita mau tanam apa di lahan yang tadi kita dapat tadi, dapat redis dari dari pelepasan kawasan hutan atau mendapatkan redis dari tanah ex-HGU misalnya, ex-hak guna usaha. Jadi selama tanah itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang mengungkit ekonomi masyarakat itu, maka pasti tanah itu tidak bermanfaat dan bisa-bisa lepas lagi dari masyarakat itu. Jadi penataan akses ini penting. Nah disinilah nanti kolaborasi para pihak diperlukan untuk mendukung itu gitu ya. Nah untuk tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan ini juga perlu memperhatikan bagaimana fungsi kawasan hutan itu tadi ya.
Karena tadi kan capaiannya cuma 9% ya. Targetnya 4,1, capaiannya baru 383 ribu hektar. Artinya masih sedikit karena memang ketika hutan itu sudah dilepaskan statusnya menjadi bukan hutan, bagaimana kemudian kita bicara tentang ketahanan indeks ketahanan lingkungan di situ. Kan hutan kan punya fungsi konservasi, punya fungsi lindung, ada yang fungsi produksi. Nah, hutan yang dilepaskan tadi statusnya apa? Ya, jangan sampai reforma agraria ini menciptakan keadilan sosial tapi membuat dosa ekologis kita gitu pada ekosistem hutan tadi yang dilepaskan untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang harus diupayakan seimbang ini. Begitu Bu Dina. Ya, jadi rupanya tantangannya juga banyak ya. Tantangan dari pelaksanaan reforma agraria ini gitu. Banyak. Ya, selain tadi bagaimana mengawal pasca reformnya dengan penataan akses, juga saya menyebutnya reforma agraria ini kan seperti orkestrasi besar. Yeah. Orkestrasi. Misalnya pelepasan kawasan hutan. Orang-orang kadang-kadang kalau bicara reforma agraria, ini pekerjaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Tetapi ketika bicara pelepasan kawasan hutan, ini ada kaitannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ketika bicara penataan akses, jangan-jangan kita perlu berdiskusi dengan Kementerian Pertanian. Ya, teman-teman tanaman pangan, perkebunan, atau jangan-jangan kita perlu berdiskusi dengan BUMDes. Ya. Jadi setelah nanti lahannya dimanfaatkan produktif, misalnya tanam jagung, keluar jagung, jagungnya mau dilempar kemana kan gitu. Yang jelas ini harus bisa menjadi semacam driving force gitu ya bagi ekonomi masyarakat untuk terus naik, Bu Dina, begitu. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Bey. Itu dari penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu, kira-kira apa sih harapan Mas Bey ke depan? Karena reforma agraria ini kan sebetulnya sudah dilakukan ya, tapi lagi-lagi tadi disampaikan bahwa tantangannya banyak. Nah, harapan ke depannya tuh seperti apa sih? Dan mungkin bagaimana peran IPB nih, menarik kan kalau kita bicara ya, kita kan Institut Pertanian Bogor. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan IPB? Kontribusi apa yang bisa dilakukan IPB di dalamnya dalam rangka tadi mensukseskan pelaksanaan reforma agraria? Oke. Iya, ini menarik ya harapan ya. Jadi kalau melihat tadi ya definisi oleh peraturan perundangan, reforma agraria itu kan penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi lebih berkeadilan. Berarti harapan saya tentu reforma agraria ini harus mampu menciptakan keadilan. Yeah. Kami mengusulkan 3 variabel di sini untuk mewujudkan harapan itu. Pertama, Gini rasio penguasaan tanah itu harus turun. Ya. Kan dulu Budin mungkin pernah mendengar perdebatan tentang Gini rasio ya. Ramai dulu kan tahun 2021. Indeks Gini rasio penguasaan lahan kita itu 0,59. Artinya 1% orang Indonesia, populasi orang Indonesia ini menguasai 59% sumber-sumber agraria itu tadi. 99% sisanya berebut 41% itu ya, betul. Ya kan? Nah, jadi memang kalau kita melihat juga ya, saya melihat beberapa hasil-hasil sensus pertanian juga dilakukan penelitian oleh Mas Dianto Bahriyadi dan Pak Gunawan Wiradi ya. Dari tahun sekitar tahun 2003 kemudian membanding dengan tahun 93 ya sensus pertanian itu di tahun 2003 itu kalau enggak salah Gini rasio itu masih sekitar 0,72. Nah, tujuan kita kan indeks Gini rasio itu kan semakin nol artinya semakin merata, adil sempurna, betul. gitu ya. Ekstrim adil dan semakin mendekati 1 dia semakin timpang gitu. Nah, ini tentunya kalau tadi variabel pertama kami Gini rasio penguasaan lahan kalau bisa harus turun ya. Kalau masih 0,59
Ada data terakhir itu 0,48, saya kira masih relatif tinggi itu. Masih belum moderat ya. Mungkin kalau bisa di bawah 0,4 gitu ya, agak 0,3, 0,2, saya kira ya sudah, yang penting ada progres turun lah. Lalu yang kedua, pendapatan per kapita harus naik. Ya kan? Indeks Gini rasio turun. Ya, indeks Gini rasio penguasaan lahan turun, pendapatan per kapita masyarakat naik. Lalu yang kedua, lingkungan tetap terjaga. Jadi harapan saya ke depan reforma agraria itu harus bisa mencapai 3 hal ini untuk mengukur keberhasilannya. Selain tadi ya, capaian-capaian kuantitatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian sebagai warga sivitas Institut Pertanian Bogor, ini menarik ya. Agraria and Agriculture itu kan dekat sekali itu ya. Ya jadi saya kira IPB itu memiliki peran yang sangat penting khususnya untuk mengawal agenda-agenda pasca reform di dalam tadi akses reform. Ya, kalau kita bayangkan redistribusi lahan, menata kembali, ada orang yang tadi tidak punya lahan, subjek yang tidak punya lahan gitu ya, diberikan lahan. Nah, pasca diberikan lahan itu harus dikawal gitu. Jadi jangan berhenti di penataan akses. Jadi reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan, kasih-kasih lahan orang, tapi sampai mengawalnya, sampai bagaimana lahan itu bisa menghasilkan. Nah, saya kira IPB misalnya, IPB kan inovasinya luar biasa sekali itu. Kita punya benih, kita punya seperangkat teknologi, kita punya inovasi-inovasi yang luar biasa, yang itu saya kira mampu menguatkan kelembagaan penataan akses tadi. Bu Dina bisa bayangkan ya, saya orang miskin tidak punya tanah, kemudian saya diberi tanah, lalu saya dapat tanahnya, dan di atas tanah itu saya dibantu oleh lembaga keuangan, saya dibantu oleh IPB, mulai dari knowledge sampai infrastruktur, sampai benih-benih segala macam, sehingga saya bisa melakukan aktivitas di atas lahan itu secara produktif, dan itu mendapatkan hasil bagi saya, dan pasti saya tidak akan jual lahan itu gitu. Dan juga IPB kan saya dulu pernah belajar juga analisis kesesuaian lahan. Misalnya lahan-lahan yang sudah diredistribusi tadi itu dianalisis tuh, ini cocoknya ditanam apa ini gitu ya. Bu Dina misalnya suka jengkol, ini cocok gak buat jengkol gitu, pH-nya berapa gitu misalnya kan. Nah, saya kira disitulah ruang-ruang kita punya dharma pengabdian pada masyarakat ya, berbasis inovasi kita bisa kita dorong ke sana, lalu juga kolaborasi dengan dinas atau lembaga terkait ya, kementerian atau lembaga terkait seperti pertanian, kemudian BUMN, desa yang mengurus desa kan. Situ misalnya kelembagaan ekonominya kita ada BUMDes, ada BUMDesma dalam suatu kawasan pedesaan itu kita kuatkan ekonomi masyarakat. Gitu. Saya kira ke depan reforma agraria dan semangatnya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi, insya Allah tercapai. Wah, optimis ya Pak Wayu ya. Insya Allah kalau kita bisa merencanakan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik pula kan. Karena gagal merencanakan sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan kita. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Mas Bayu ini penjelasannya tadi. Mudah-mudahan sih ini bisa didengar juga ya oleh pemerintah yang berikutnya nih. Mendengarkan iya. IPB Podcast ini. Jadi bisa jadi contekan tuh untuk perumusan kebijakan di 5 tahun mendatang. Amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tadi variabel-variabel terkait Gini rasio penguasaan lahan, pendapatan per kapita dan ketahanan lingkungan ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah selanjutnya. Dan jangan lupa terkait akses reform. Karena lemahnya tuh banyak di situ Bu Dina. Setelah bagi tanah dianggap selesai. Padahal justru tantangan baru muncul di situ ya. Betul, padahal tantangan baru akhirnya kita apakan tanah kita. Itu yang perlu kita kawal tuh. Baik, terima kasih sekali Mas
Bey Ya. sudah berbagi. Ini sangat menarik menurut saya, dan juga tentunya kalau waktunya lebih panjang kita bisa berbicara Betul. lebih banyak lagi soal reforma agraria ini. Di kelas kami ini satu semester ini. Satu semester ini dibuat satu episode podcast ya. Is very short gitu kita selesai. Oke, baik, terima kasih. Sobat IPB, dengan berakhirnya penjelasan dari Mas Bey tadi, maka berakhir pula IPB Podcast episode kali ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan insight yang baru dari diskusi kita kali ini. Saya Dina Nurdinawati, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.